Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini 8 November 2021, selain menjadi Hari Raya Maria Tak Bernoda, hari ini juga adalah Hari Raya penutupan tahun Santo Yosef. Tahun Santo Yosef telah dimulai persis pada tahun lalu, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020, dan kini gereja menutup tahun Santo Yosef. Pada penutupan tahun Santo Yosef ini, baiklah kita sebentar mendalami kekayaan devosi gereja kita perihal Santo Yosef. Ada beberapa hal yang kiranya menarik dari Santo Yosef. Salah satunya adalah bahwa Santo Yosef merupakan orang kudus yang sangat dihormati dalam gereja kita. Sehingga dalam tradisi gereja kita, nama Santo Yosef selalu diucapkan, khususnya dalam setiap perayaan Ekaristi, yaitu pada doa syukur agung. Bahkan dalam tradisi gereja kita, hari Rabu secara khusus dipersembahkan untuk devosi kepada Santo Yosef. Santo Yosef adalah pelindung gereja, dan itu sudah ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada 1150 tahun yang lalu. Nah, itulah yang dikenangkan pada tahun Santo Yosef ini. Selain itu, ada beberapa hal juga yang menjadi kekhasan Santo Yosef. Misalnya, memohon doa bagi para pekerja, memohon doa bagi keluarga-keluarga, dan juga memohon doa perlindungan bagi anak yang belum dilahirkan. Santo Yosef adalah seorang pekerja selama hidupnya. Maka gereja kini memohon doanya bagi para pekerja, dan itu diperingati setiap tanggal 1 Mei, persis di Hari Buruh Internasional. Sedangkan Hari Raya Santo Yosef pada umumnya adalah tanggal 19 Maret setiap tahunnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, devosi yang besar kepada Santo Yosef tampak dalam ruang liturgi gereja kita. Kalau kita mencermati, ada kebiasaan untuk menempatkan patung Santo Yosef dalam gereja-gereja. Hal ini kiranya cukup sering kita lihat. Dan ternyata ada yang mengatakan bahwa penempatan patung Santo Yosef, posisinya itu punya alasan. Bahkan alasan mengapa dia ditempatkan di sebelah kiri altar atau sebelah kanan kalau kita melihat dari posisi umat. Sebelah kiri altar atau kita melihat dari posisi umat adalah sebelah kanan. Ini terutama tampak dalam gereja-gereja di Amerika Serikat, dan saya rasa juga banyak kita terapkan di gereja di Indonesia ini. Mari kita lihat apa maknanya. Sebenarnya dalam pedoman liturgi resmi gereja kita, yaitu pedoman umum Missale Romanum, tidak dijelaskan secara rinci posisi-posisi patung dalam ruang liturgi kita. Yang dikatakan dalam dokumen itu, nomor 308, hanyalah perihal agar jangan patung orang kudus tertentu lebih dari satu terdapat dalam satu ruang gereja. Patung-patung itu hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu umat beriman menghayati misteri-misteri iman yang dirayakan di sana. Maka harus diupayakan hendaknya diatur sedemikian rupa, jangan sampai jumlahnya berlebihan. Patung-patung itu hendaknya tidak membelokkan perhatian umat dari perayaan liturgi sendiri. Tidak boleh ada lebih dari satu patung orang kudus yang sama, kata dokumen resmi gereja kita. Jadi tidak ada dalam pedoman umum itu mengapa patung Santo Yosef ditempatkan dalam gereja dan posisinya lebih sering pada sebelah kiri altar. Namun, di samping pedoman itu, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan, yaitu tadi menempatkan posisi Santo Yosef di sebelah kiri altar dan Bunda Maria di sebelah kanannya. Atau jika kita melihat dari posisi umat adalah Santo Yosef di sebelah kanan, sedangkan Bunda Maria di sebelah kiri. Nah, kira-kira begini alasannya. Yesus berada di tengah ruangan gereja yang hadir dalam tabernakel. Karena dulu tabernakel biasanya ditempatkan di tengah panti imam, di tengah ruang suci itu. Namun kini, tabernakel sudah sering ditempatkan di ruangan di samping panti imam untuk alasan-alasan lain. Nah, Yesus juga disimbolkan dalam altar, salib, dan juga mimbar di panti imam.
Karena itulah dari sudut pandang tempat duduk umat, maka Maria ditempatkan di sebelah kiri altar, sebelah kirinya, atau dari sebelah altar dia dilihat di posisi kanan, agar Yesus sungguh berada di tengah dan di samping kanannya ada Maria, ibu Yesus. Ini terkait dengan tradisi Yahudi yang mengatakan ibu seorang raja berada di sebelah kanan raja itu. Hal itu kita lihat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19 yang mengatakan, Bathsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Paus Pius ke-10 menegaskan tradisi ini dalam Ad Diem Illum Letissimum, yang menyatakan bahwa Maria, bunda Allah, bunda Yesus, duduk di sebelah kanan putranya. Penjelasan lain mengapa Maria ditempatkan di sebelah kanan panti imam adalah karena mimbar sabda di mana Yesus dalam Injilnya bersabda berada di sebelah kanan altar. Mimbar berada di sebelah kanan altar atau dari sisi umat dilihat di sebelah kiri. Karena itu Maria berada paling dekat dengan mimbar, yaitu di sebelah kanan dari altar itu juga, sebagai simbol kedekatannya dengan putranya. Nah, karena Maria sudah mengambil posisi di sebelah kanan altar, maka patung-patung yang lain, salah satunya adalah patung Santo Yosef, akan ditempatkan di sebelah kiri. Karena memang Santo Yosef cukup dihormati, maka perlulah juga ada patungnya di dalam gereja. Dalam satu masa dalam gereja, ada tradisi yang membagi tempat duduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu wanita dan anak-anak satu bagian, dan pria di bagian lain. Karena pola pikir itu jugalah, maka Maria dibuat dekat dengan anaknya yang hadir dalam simbol mimbar tempat sabda Yesus sampaikan. Jadi, penempatan patung itu punya alasan biblis dan juga berdasarkan tradisi. Nah, faktanya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tak jarang umat kita tak menyadari, sebagaimana sering saya jumpai, bahwa patung yang ada di dalam gerejanya adalah patung Santo Yosef. Banyak umat yang mengira bahwa patung laki-laki di gerejanya itu adalah patung Yesus, padahal itu patung Santo Yosef. Karena itu, dalam video ini, baiklah saya juga memberikan penjelasan bagaimana melihat bahwa itu adalah patung Santo Yosef. Memang kalau dilihat dari tampilan wajahnya, tak ada yang dapat dibedakan antara wajah Yesus dengan wajah Yosef. Tidak ada tanda-tanda yang bisa kita pegang untuk mengatakan ini wajah Santo Yosef, ini wajah Yesus. Bahkan, wajah Santo Yosef dengan Yesus itu terlihat sangat mirip. Lantas bagaimana membedakannya? Caranya adalah dengan melihat simbol-simbol yang ada. Patung Yesus punya simbol khusus, dan biasanya patung Yesus yang dipasang di gereja-gereja adalah patung hati kudus. Mengenai mengapa patung hati kudus dan bagaimana arti dari patung hati kudus, mengenai ini akan kita jelaskan di video yang lain. Kali ini kita fokus pada ciri-ciri patung Santo Yosef. Patung Santo Yosef biasanya menggunakan jubah berwarna putih coklat atau kadang-kadang juga hijau dan merah. Dalam hal ini, sebenarnya belum merupakan tanda khas dari Santo Yosef. Yang khas dari Santo Yosef pertama adalah bahwa dia sering digambarkan menggendong Yesus. Ia menggendong kanak-kanak Yesus karena memang dia adalah ayah angkat Yesus. Ini mengingatkan kita bagaimana Yosef berjuang mulai dari dikandungnya Yesus hingga menyelamatkan Yesus kecil dari ancaman pembunuhan. Setiap kali kita melihat Yosef dengan Yesus kecil, kita bisa berdoa agar seperti Yosef menjaga Yesus kecil, semoga Yosef pun menjaga kita anak-anaknya, bahkan dalam masalah yang sangat berat dan bahaya sekalipun. Sekaligus kita yakin bahwa doa-doa Santo Yosef pasti sangat berkenan bagi Yesus, karena Yesus dan Santo Yosef sangat dekat. Yesus berada di pangkuan Yosef, karena itu kita mintakan Yosef mendoakan kita. Tapi tolong hati-hati bahwa tidak semua patung laki-laki yang memegang Yesus kecil adalah Santo Yosef.
Karena ada patung orang kudus lain yang juga digambarkan tengah menggendong Yesus, yaitu Santo Antonius dari Padua, seperti patung yang ada saya pegang saat ini. Santo Antonius digambarkan menggendong Yesus karena pernah dalam satu penampakan ia melihat Yesus kecil muncul dari kitab suci dan ia menggendongnya. Lantas bagaimana membedakan Santo Yosef yang menggendong bayi dengan Santo Antonius Padua? Itu bisa dilihat dari jubahnya. Santo Antonius memakai jubah Fransiskan dengan jahitan seperti yang saya pakai saat ini, dan umumnya berwarna coklat gelap. Di jubah itu ada juga tali warna putih yang disebut singel. Sedangkan Yosef menggendong Yesus memakai jubah orang Yahudi pada waktu itu, entah berwarna putih coklat, hijau merah, atau warna lain. Patung Santo Yosef dengan kanak-kanak Yesus ditampilkan pada tahun Santo Yosef oleh Paus dan kemudian dipromosikan juga di Keuskupan Agung Jakarta. Tanda lain dari patung Santo Yosef adalah bunga lili berwarna putih. Bunga lili adalah simbol ketulusan. Ketulusan adalah karakter unggul dari Santo Yosef. Kita ingat kisah di Injil di mana karena ketulusan hatinya, Yosef tahu bahwa Maria hamil bukan dari dirinya. Dia berusaha membatalkan pernikahan dengan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau menyakiti Maria karena bisa saja dia menuntut Maria dan hukuman mati dijatuhkan pada Bunda Maria. Tapi dia tidak memilih hal itu. Ini lahir dari ketulusan Santo Yosef yang disimbolkan dengan bunga lili berwarna putih. Nah, satu tanda lain dari Santo Yosef adalah alat-alat pertukangan kayu. Santo Yosef selama hidupnya adalah tukang kayu. Karena itu ia kerap digambarkan dengan alat pertukangan kayu. Salah satunya adalah alat ukur atau gergaji di bagian tangannya. Atas hal ini kita bisa merenungkan dan berdoa agar seperti Santo Yosef, dia mendoakan kita supaya giat bekerja seperti dia, atau juga agar kita bisa memperoleh pekerjaan, atau juga agar kita menghargai pekerjaan-pekerjaan kita di tengah kejenuhan atas pekerjaan. Paus Fransiskus pernah menyatakan refleksi mendalam ini, yaitu bahwa Santo Yosef adalah tukang kayu. Seorang tukang kayu bekerja dengan sangat teliti dan tekun, bahkan bisa terkesan lambat. Karena itu, kita mohonkan doa Santo Yosef. Dan ingat bahwa sebagai tukang kayu, terkesan nanti doa-doa yang kita mintakan terkesan lambat dijawab. Tapi ada jaminan bahwa ia pasti mendoakan dan memperhatikan secara detail, seperti ia memperhatikan secara detail apa yang sedang ditukanginya. Santo Yosef dengan kanak-kanak Yesus cocok untuk perayaan Hari Raya Santo Yosef setiap tanggal 19 Maret, dan Santo Yosef dengan gergaji atau alat pertukangan lain cocok untuk dipakai pada peringatan Santo Yosef Pekerja pada 1 Mei, yaitu pada Hari Buruh Internasional. Jika kita berminat memiliki patungnya, kita dapat menghubungi para suster Kongregasi Fransiskan Santa Lucia yang mengelola toko rohani Lumanium. Nomor kontaknya saya tampilkan di video ini. Demikianlah penjelasan mengenai mengapa patung Santo Yosef biasanya dibuat di sebelah kiri dan bagaimana mengenal bahwa itu adalah patung Santo Yosef. Bersama Santo Yosef, kita mohonkan kerahiman Allah. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.